Halo cycling people, berjumpa lagi bersama saya Junior Fikri Abdillah, tentunya di Cycling Channel Indonesia. Oke, sebelum kita mulai videonya, saya mau memberitahu bahwa di sini cuacanya sangat berangin. Jadi nanti mohon maklum ya kalau ada suara kemersek-kemersek, itu artinya angin masih kesaring di mic saya. Tapi saya usahakan agar audionya tetap enak buat kalian dengar. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana cara agar kalian tidak mudah capek saat bersepeda. Jadi bukannya tidak bisa capek ya, karena namanya olahraga, kita pasti bisa capek. Nah, tips kali ini adalah bagaimana cara agar tidak mudah capek saat bersepeda. Oke, tips kali ini memang saya buat sehubungan dengan saya sendiri yang baru memulai bersepeda sekitar 1 bulan yang lalu. Dan saya pikir kemampuan saya juga masih belum bagus-bagus amat. Di tips kali ini, saya mau membagi pengalaman saya bagaimana cara mengatasi keletihan yang saya rasakan saat bersepeda. Anggap saja, saya ini sebagai pemula ya, karena saya juga baru memulai bersepeda setelah sekian lama berhenti. Di sini, ada beberapa program latihan yang saya tempuh lagi supaya saya bisa mengembalikan performa saya yang dulu. Kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya. Nah, sebelum kita mulai videonya, ada hal utama yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Oke, jadi hal utama yang saya maksud adalah memilih sepeda yang benar. Bukan berarti merek ya, apapun mereknya terserah. Tapi yang benar adalah ukuran sepeda kalian. Jadi kalau dari awal sepeda kalian sudah salah ukuran, kalian mau ngikutin tips apa aja ya percuma gitu loh. Karena sepedanya aja sudah salah gitu. Jadi tips saya yang utama dari mungkin tips-tips kedepannya, hal utamanya adalah memilih sepeda yang benar ukurannya terhadap postur badan kalian. Karena sebagian besar orang itu tidak memperhatikan ukuran sepeda ya, jadi asal beli sepeda, bisa digowes, digunakan. Padahal sepeda ini hal utama ya untuk menunjang aktivitas kita. Kalau sudah salah sepedanya aja, ya jelas apapun tipsnya kedepannya jelas nggak bisa dipraktekin, jelas susah ataupun menghambat kalian saat berlatih. Jadi hal utama sebelum dimulai adalah pilih sepeda yang benar, terutama ukurannya. Jangan jadi kesampaian kayak gini. Gatel peta. Tidak mudah capek saat bersepeda. Tentu ini bukan hal mustahil ya, karena ini sudah saya rasakan sendiri. Karena sejak dulu, sejak saya masih menjadi atlet, saya sering berbagi tips juga ya, cara agar tidak pernah capek. Nah, pada video kali ini mungkin akan saya buat lebih jelas, karena video yang dulu saya kira masih jelek lah, dari kualitas audio video masih jelek. Kali ini saya akan mengulang lagi, tapi dengan beberapa tips yang saya peroleh atau baru gitu kan. Oke, kita mulai tips yang pertama. Sebelum kita bersepeda, kita pastinya kan bersiap-siap. Nah, untuk bersiap-siap ini, saya sarankan kalian mempersiapkan semua hal lebih dini atau lebih dulu. Jadi, kalau kita bersepeda, pastinya kan kita punya rencana. Misalkan mau goes bersama teman, bersama komunitas, pasti sebelumnya kita mempunyai rencana. Rencana ini harus kita persiapkan secara matang. Kalau saya pribadi, saya 1 hari sebelum melakukan goes atau bersepeda, saya akan mempersiapkan semua hal yang akan saya gunakan saat bersepeda. Dari mempersiapkan sepeda, mempersiapkan outfit, sampai mempersiapkan fisik kita. Hal paling penting saat sebelum besoknya kita mulai bersepeda adalah mempersiapkan kondisi badan kita. Jadi untuk hari sebelumnya, kita jangan melakukan hal yang bisa dibilang terlalu menguras tenaga atau melakukan hal-hal berat. Kalaupun kita bekerja, juga jangan sampai terlalu larut atau melakukan lembur ya, karena itu bisa menghambat aktivitas kita waktu bersepeda esoknya. Jadi kurangi begadang, kurangi beraktivitas pada malam hari. Di sini saya ingin kasih tips dan bisa dibilang ini salah satu ritual saya pribadi ya sebelum saya melakukan goes besoknya. Dan ini saya lakukan malam harinya.
Nah, ini adalah salah satu yang mungkin bisa kalian tiru ya, atau bisa sekedar menjadi rekomendasi buat kalian. Nah, biasanya sebelum saya melakukan gowes esoknya, malam hari sebelum saya tidur, saya selalu menggunakan minyak sumber waras. Minyak ini biasanya saya gunakan untuk dilarutkan di minuman. Waktu sebelum tidur, biasanya saya menggunakannya atau mencampurnya dengan teh hangat. Setelah dicampur, ya tidak usah banyak-banyak lah, cukup dengan 3 tetes saja. Kita larutkan ke teh dan langsung kita minum. Khasiat yang bisa saya rasakan saat sesudah menggunakan minyak sumber waras ini adalah saat setelah bangun tidur, saya merasakan badan saya jadi lebih seger dan kayak langsung semangat gitu saat gowes. Jadi minyak ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang mungkin ingin bersepeda dengan kondisi yang fit atau prima. Oke, selanjutnya adalah melakukan latihan. Jangan bilang latihan ini khusus buat atlet saja ya, karena kita sebagai seorang pesepeda memang setidaknya itu dibutuhkan lah sedikit latihan walaupun tidak latihan intensif seperti yang dilakukan atlet. Jadi latihan untuk para pemula ini sangat penting ya untuk menunjang yang namanya performa kalian di atas bersepeda nantinya. Karena kita kan namanya manusia itu kan harus bertahap. Masa kita mau stuck di satu tempat aja? Jadi latihan ini bertujuan juga untuk meningkatkan performa supaya kalian juga bisa lebih cepat dalam gowes, bisa lebih kuat, dan juga tidak mudah capek. Di video kali ini juga, saya tidak akan menjelaskan secara rinci bagaimana latihannya. Tapi, saya akan memberitahu kepada kalian beberapa latihan yang bisa kalian lakukan lewat link di deskripsi. Akan saya taruh beberapa video lama saya yang membahas tentang latihan untuk bisa meningkatkan performa sekaligus agar kalian tidak mudah capek. Jadi, untuk mengikuti tips kali ini, kalian juga harus kunjungi link yang ada di bawah. Selanjutnya adalah gowes bersama teman atau komunitas. Ini sangat-sangat penting ya, terutama bagi pemula, karena ini namanya adalah kita hidup itu saling membantu ya. Jadi kita harus membutuhkan bantuan orang lain, terutama kalau kita seorang pemula dalam dunia bersepeda seperti saya ini ya. Jadi yang saya maksud bersepeda dengan teman atau komunitas adalah kalian latihan atau bersepeda bersama teman atau gabung dengan komunitas yang ada di kota ataupun di wilayah kalian. Biasanya saya jumpai kepada kayak beberapa pemula itu gengsi ya atau malu untuk bergabung bersama komunitas. Padahal sebenarnya bergabung bersama komunitas ini sangat-sangat membantu dalam proses pengembangan performa kalian. Di situ kan kita bergabung bersama banyak orang, dan di situ kita bisa meminta tips atau berkonsultasi seputar sepeda. Nah, hal menguntungkan lainnya kalau kalian bersepeda bersama komunitas, misalkan amit-amit ya ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada kalian, kalian juga pasti akan dibantu. Jadi bergabung bersama komunitas atau mengajak teman kalian gowes bersama, ini bisa dibilang penting banget. Nah, terutama kalau kalian capek, kalau kalian punya teman atau komunitas, pasti akan saling membantu. Dan ini tentu sangat menguntungkan. Tips selanjutnya atau yang terakhir adalah jangan melupakan yang namanya istirahat. Karena istirahat ini sangat penting ya, terutama memang bagi pemula seperti mungkin bisa dibilang saya ini. Saya jujur saja tadi waktu gowes dari sana ke sana saja sudah tidak mampu dan saya berhenti di sana. Namun berhenti ini bukan dibilang kayak lemah atau hal sebagainya ya, tapi ini tuh penting ya, terutama kalau kita sudah mencapai batas performa kita. Setiap orang kan punya batas atau tenaga, jadi kalau kita sudah mencapai batas, kita sudah notok lah bisa dibilang. Jangan terlalu memaksakan karena bisa berakibat fatal. Nah, ini yang biasanya fatal ya dilakukan oleh para pemula. Terlalu memaksakan performanya, padahal juga tidak pernah melakukan latihan, tapi memaksakan dan lupa yang namanya berhenti atau istirahat. Jangan gengsi untuk berhenti atau beristirahat ya, karena daripada kita memaksakan nanti berakibat fatal, lebih baik kita berhenti sejenak dan mengistirahatkan kaki kita. Terutama kalau kita waktu bersepeda terus kita sudah merasa ada bagian yang sakit, terutama di kaki, itu saran saya kalian harus cepat-cepat istirahat atau berhenti, karena itu memang bisa berakibat sangat-sangat fatal. Kembali lagi, tips kali ini saya rekomendasikan kalian untuk menggunakan produk dari minyak sumber waras lagi. Jadi minyak sumber waras ini selain bisa dikonsumsi dengan larutan teh tadi, minyak ini juga bisa dibalurkan ke anggota tubuh kalian yang merasa keletihan, misalkan kayak kaki.
Jadi kalian bisa oleskan sambil diurut-urut atau dipijat supaya bisa kembali ke performa semula. Jadi ini sangat recommended banget buat kalian bawa kemana-mana. Oke, jadi mungkin itu saja beberapa tips yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi saya minta maaf kalau tadi suaranya mungkin kurang jelas atau kalian mendengar beberapa gangguan dari suara sepeda motor atau angin ya, karena ya namanya ini tempat umum ya, saya tidak bisa melakukan yang namanya khusus untuk syuting ya, karena ini tempat umum. Tapi sekiranya akan saya maksimalkan supaya bisa lebih enak buat kalian tonton. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa menambahkan manfaat atau wawasan baru seputar dunia bersepeda kepada kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak video lainnya mengenai tips, trik, ataupun hal menarik lainnya seputar sepeda. Mungkin next saya bakal review sepeda ini sih, tapi ya nunggu timing yang tepat. Oke, saya Junior Fikri Abdillah beserta kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 1, 2, 3, listen.